Hai, masih pada bingung gimana caranya kita memanen serangga yang sudah kita tangkap dari pitfall trap maupun yellow trap? Yuk ikuti caranya. Tapi terlebih dahulu yang perlu kalian siapkan ketika mau memanen serangga adalah kalian harus bawa pinset, kemudian kantong plastik, ya. Kantong plastiknya yang seperti ini ya. Ini. Kemudian kalian harus membawa juga kain kasa. Lalu jangan lupa bawa aquades. Dan terakhir alkohol. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar bersama-sama dalam video ini. Oke, kita sudah berada di plot pertama. Ini adalah plot pitfall. Nah, pitfall itu selalu ditutup oleh seng. Ini adalah trap dari pitfall yang sudah kita pasang. Nah, bagaimana cara panennya? Ini pinset. Dan ini adalah saring ya, kertas kasa, kain kasa. Kain kasa. Nah, caranya kita pegang kain kasa seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita ambil trap dari pitfall trapnya. Lalu kita tuangkan. Kita saring di dalam kain kasa ini. Jika masih ada yang tertinggal, kita bilas dengan menggunakan aquades. Ketika sudah tidak ada lagi, kertas kasa ini kita lipat-lipat, ya, kita tutup, kita kunci seperti ini. Oke. Nah, karena tadi pitfall ini adalah dengan menggunakan air sabun, maka kita siram dulu dengan air aquades biar kandungan sabunnya berkurang. Setelah itu kita masukkan ke dalam kantong plastik yang sekecil ini ya. Jika sulit mengalami kesulitan dalam masukkan, kita pakai bantuan pinset untuk mendorong sampai ke dalam. Setelah itu terakhir kita masukkan alkohol di dalamnya. Sudah, kita ikat. Jangan lupa diberikan label ya di setiap plotnya. Kita pindah ke plot selanjutnya, nanti juga akan seperti itu. Oke, jadi kenapa kita ketika ke lapang untuk memanen serangga kita memakainya plastik seperti ini? Terkadang mahasiswa itu membutuhkan botol-botol koleksi atau botol-botol spesimen untuk menyimpan spesimen-spesimen yang sudah mereka panen. Nah, kenapa kita harus memakai plastik ini? Ada banyak faktor pertimbangan. Yang pertama, ketika kita memakai plastik ini, otomatis kapasitas dari spesimen yang akan kita kumpulkan itu menjadi lebih sedikit. Jika kita memakai botol film atau botol spesimen, itu memakan volume penyimpanan yang besar, sehingga itu akan merepotkan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam membawa sampel serangga yang sudah ditangkap. Nah, ketika memakai plastik-plastik begini, volume akan menjadi kecil,
karena disimpan dalam bentuk yang seperti ini ya. Dan ini bisa menumpuk banyak spesimen atau sampel serangga yang sudah ditangkap, dan itu lebih efektif dan efisien dalam pengangkutan dari lapang menuju ke laboratorium. Di akhir penyimpanan tadi, ketika semua sampel sudah masuk ke dalam kantong plastik, kenapa kita harus tambahkan alkohol? Salah satu fungsinya adalah untuk menjaga serangga yang sudah kita tangkap itu dalam kondisi utuh, tidak rusak, tidak busuk, dan tidak hancur. Sehingga ketika spesimen serangga yang dipanen tersimpan di dalam alkohol, itu akan menjaga kondisi tubuh serangga yang tetap bagus dan utuh. Sekarang kita akan melakukan sortir serangga yang sudah kita panen dari lapang. Yang dibutuhkan apa? Ini kita pakai cawan Petri. Ini tentu sampel yang tadi kita ambil ya. Kertas label, pinset, test tube, ya. Kemudian pensil, dan terakhir adalah alkohol. Nah, bagaimana caranya? Pertama, biar mudah, kita gunting, potong pada bagian batas ikatan. Ini sudah terbuka nih. Lalu kita ambil kain kasa dan kita tuang di atas cawan Petri. Kita bentangkan ini ya, bentangkan seperti ini. Nah, ini spesimen sampel yang kita dapat ternyata bercampur dengan serasah-serasah tanah. Kita pakai mikroskop untuk memisahkan, menyortir. Kita pakai mikroskop untuk menyortir antara serangga yang sudah tertangkap dengan serasah-serasah yang masuk ke dalam sampel. Sortir seperti ini, kita ambil test tube ya. Test tube ini kita isi dulu dengan alkohol. Kita isi dulu dengan alkohol sebatas ya, jangan sampai penuh-penuh semua, 3/4 saja, karena ini kepenuhan saya tuang. Nah, cukup 3/4. Lalu kita masukkan serangga yang tadi sudah tersortir ini. Kita pindahkan ke dalam test tube. Nah, ini sudah disimpan di dalam alkohol, jadi ini membantu serangga-serangga yang sudah kita tangkap ini menjadi awet, tidak rusak, dan tidak bau. Nah, setelah semua masuk, kita tutup sementara sambil membuat label. Label kita tuliskan di sini ya, sesuai dengan plot yang kita amati. Setelah itu kita ambil, lalu kita simpan. Simpannya tidak di luar karena khawatir nanti lepas, jadi kita masukkan ke dalam tubnya. Nah, seperti ini. Karena ini ditulis dengan pensil, jadi dia tidak akan hilang tintanya. Oke, seperti ini. Lalu ini kita bersihkan.
Ini sudah di dalam test tube semua. Selanjutnya kita siapkan kantong plastik ya, ziplock ini. Lalu kita simpan berdasarkan plot yang kita amati. Setiap ulangan kita masukkan ke dalam satu lokasi. Kemudian kita simpan lagi ke dalam kantong besar sesuai dengan plot-plot pengamatannya. Ini plot ulangan, ini plot pengamatan. Nah, selesai. Kalau sudah tersimpan begini, spesimen siap untuk dilakukan identifikasi di laboratorium kapanpun dan dimanapun. Jadi sewaktu-waktu bisa ya. Sudah clear, selesai.